Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran fisika kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan mengkaji tentang penguraian vektor. Nah, seperti apa penguraian vektor ini? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, kasus pertama, misalkan saya memiliki sebuah vektor gaya sebesar F dengan gambar vektor seperti digambarkan pada tanda panah yang warnanya hitam ini. Nah, vektor F ini dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang namanya vektor komponen yang saling tegak lurus, di mana vektor yang sejajar dengan sumbu X kita namakan sebagai Fx, dan yang sejajar dengan sumbu Y kita namakan sebagai Fy. Nah, apabila tiap satu kotak ini mewakili besar gaya 1 Newton, maka besarnya Fx adalah 3 Newton dan besarnya Fy adalah 4 Newton. Untuk menentukan besarnya F, kita tinggal hitung menggunakan rumus Pythagoras. Baik. Kasus kedua, dengan cara yang sama, kita mempunyai vektor gaya F juga. Kemudian vektor gaya F ini bisa kita uraikan menjadi vektor Fx yang sejajar sumbu X dan vektor Fy yang sejajar sumbu Y. Nah, apabila sudut yang dibentuk antara sumbu X positif ke vektor gaya F kita misalkan sebagai θ, maka terdapat hubungan masing-masing vektor komponennya sebagai berikut, di mana besarnya Fx adalah F dikalikan kosinus θ. Sedangkan besarnya Fy adalah F dikalikan sinus θ. Nah, untuk lebih memahami bagaimana kasus pertama dan kasus kedua ini diaplikasikan ke dalam bentuk soal, mari kita simak contoh soal yang pertama sebagai berikut. Seekor semut berjalan di atas lantai keramik berukuran 30 cm kali 30 cm dengan lintasan seperti diperlihatkan pada gambar. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah perpindahan semut. Baik, sebagai penyelesaian, kita cukup menggunakan metode poligon, di mana untuk menentukan perpindahan semut, kita hubungkan pangkal S1 dengan ujung S3. Sehingga besar dan arah perpindahan semut dinyatakan dengan tanda panah yang berwarna biru, yang ini. Nah, perpindahan semut dengan tanda panah berwarna biru ini dapat kita uraikan menjadi vektor-vektor komponen Sx dan Sy. Lebih telitinya, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah S atau perpindahan semut terakhir, di mana perpindahan ini dapat kita uraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen ke sumbu X kita sebut sebagai Sx, dan komponen ke sumbu Y disebut Sy. Nah, dari soal diketahui bahwa setiap satu keramik, setiap satu lantai itu mewakili 30 cm dikali 30 cm. Sehingga panjangnya Sx, karena di situ ada 4 lantai, berarti 4 dikali 30 cm. Sehingga hasilnya adalah
120 cm. Dan SY ada 3 lantai, artinya 3 dikali 30 cm. Sehingga hasilnya adalah 90 cm. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai S? Untuk menentukan nilai S ini, kita gunakan rumus Pythagoras, di mana S sama dengan akar dari SX dikuadratkan ditambah SY dikuadratkan. Kita tahu tadi bahwa SX adalah 120 dan SY adalah 90, sehingga kita hitung saja 120 kuadrat ditambah 90 kuadrat, dan hasilnya akan menjadi akar dari 22.500. Akar dari 22.500 adalah 150 cm. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa panjang S atau perpindahan semut itu adalah 150 cm. Nah, bagaimana menentukan arahnya? Untuk menentukan arahnya, kita menggunakan rumus trigonometri tangen, di mana nilai tangen theta adalah SY dibagi dengan SX. SY-nya 90 cm, SX-nya 120 cm. Sehingga 90 dibagi 120 adalah 0,75. Dan kalau Anda dapatkan nilai tetanya adalah 36,87 derajat atau kurang lebih mendekati 37 derajat sudutnya terhadap sumbu X positif. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, pada gambar berikut, misalkan 3 buah vektor gaya, masing-masing memiliki besar dan arah seperti diperlihatkan di gambar. Pertanyaannya sama, tentukan besar dan arah vektor resultan dari ketiga gaya tersebut. Baik. Sebagai pembahasan, kita sebut saja yang 3 Newton pertama itu sebagai F1, dan 3 Newton yang kedua sebagai F2, dan yang 6 Newton ini sebagai F3. Langkah selanjutnya, uraikan ketiga vektor tadi menjadi vektor-vektor komponen penyusunnya. Dimana kalau kita gambar ulang F1, ini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Sehingga F1X-nya kita bisa hitung menggunakan rumus F1 dikalikan kosinus 60 derajat. Hasilnya adalah 1,5 Newton. Karena kosinus 60 adalah setengah atau 0,5. Kemudian F1Y rumusnya adalah F1 dikalikan sin 60 derajat. Sin 60 adalah, sinus 60 adalah setengah akar 3. Sehingga 3 dikalikan setengah akar 3. Hasilnya adalah 1,5 akar 3 Newton. Itu untuk vektor F1. Sekarang untuk vektor F2. Vektor F2 membentuk sudut 180 derajat terhadap sumbu X positif. Sehingga F2X kita hitung menjadi F2 dikalikan kosinus 180 derajat. Hasilnya 3 dikalikan min 1. Jawabannya adalah min 3 Newton. Dan untuk F2Y berarti F2 dikalikan sinus 180 derajat. Hasilnya adalah 3 dikali 0. Dan jawabannya adalah 0. Kemudian vektor ketiga atau F3 ini membentuk sudut 300 derajat terhadap sumbu X positif.
Sehingga F3X sama dengan F3 dikalikan kosinus 300 derajat. Kosinus 300 derajat adalah setengah dan F3 nilainya 6. Sehingga 6 dikali 0,5 hasilnya 3 Newton. Untuk F3Y artinya F3 dikalikan sinus 300 derajat. F3 bernilai 6 dan sinus 300 derajat bernilai negatif setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 akar 3 Newton. Nah, setelah kita uraikan ketiga vektor ini menjadi komponen-komponen vektor penyusunnya, maka vektor-vektor yang ke arah sumbu X kita jumlahkan semuanya, artinya F1X ditambah F2X ditambah F3X. Hasilnya akan menjadi 1,5 Newton. Dan untuk sumbu Y kita jumlahkan semuanya, berarti F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Sehingga hasilnya adalah negatif 1,5 akar 3 Newton. Sehingga kita menemukan jumlah dari keseluruhan Fx dan jumlah dari keseluruhan Fy. Nah, untuk menentukan resultan vektor dari ketiga vektor tadi, kita gunakan kembali rumus Pythagoras, di mana akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, jumlah Fx kuadrat berarti 1,5 dikuadratkan, dan jumlah dari Fy kuadrat berarti negatif 1,5 akar 3 dikuadratkan. Hasilnya sebagai berikut, dan didapat akar 9. Akar 9 adalah 3 Newton. Ini adalah hasil penjumlahan dari vektor F1, F2, dan F3 menggunakan penguraian vektor. Sementara untuk menentukan arahnya, kita sama kembali menggunakan rumus tangen theta, di mana tangen theta adalah sigma Fy dibagi sigma Fx. Kita dapatkan min 1,5 akar 3 dibagi 1,5. Dan hasilnya adalah min akar 3 atau negatif akar 3. Nah, kalau kita telusuri, nilai negatif akar 3 menempati sudut negatif 60 derajat. Nah, atau 360 derajat dikurangi 60 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. 300 derajat inilah yang merupakan arah resultan dari penjumlahan ketiga vektor tadi. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu Anda menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika, khususnya tentang penguraian vektor. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.